Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak azazi manusia, yang mana di sana berbunyi, secara umum tidak bisa langsung dipenjara hanya karena tidak mampu membayar hutang. Ya, hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 2, ya. Namun ada beberapa pengecualian di antaranya. Dan habis itu seringkali teman-teman mendapati bahwasannya debt collector selalu berpijak pada dua pasal. Pertama, 372, pasal 372 KUHP mengatur tindakan pidana penggelapan, sedangkan pasal 378 KUHP mengatur tindakan pidana penipuan. Kedua pasal ini merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini yang selalu dipakai oleh debt collector pinjol. Ayo teman-teman semuanya, siapa yang selalu mendapatkan ancaman pasal 372 dan pasal 378, biar saya terangkan gitu loh. Tadi saya lihat dari chatan yang teman-teman kirim kepada saya melalui DM, itu ternyata masih ada pasal-pasal seperti ini dipergunakan oleh debt collector dalam melakukan penagihan. Padahal sudah berulang kali dijelaskan dalam pasal 19 ayat 2, tidak ada ya dihukum karena ketidakmampuan dia bayar hutang. Tidak ada di hukum pidana gitu loh. Lain hal kalau mau diproses ke wan prestasi, tapi di balik itu memang ada pengecualian. Dan saya ingin bahas buat teman-teman semuanya, terutama Anda yang baru telat bayar atau tidak mampu bayar. Oke, kita baca dulu tentang pasal 372 KUHP. Menyatakan bahwa seseorang yang secara sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain dapat diancam dengan pidana penjara. Oke. 2. Tindakan pidana penggelapan dapat dilakukan dengan menguasai barang milik orang lain secara sah, kemudian menggelapkan barang tersebut untuk kepentingan pribadi. Barang siapa yang Anda gelapkan? Bukankah duit yang Anda pinjam dari pinjol sesuai kesepakatan timbal balik? Adanya keuntungan timbal balik. Si pinjol memberikan dana kepada Anda mengharap bunga yang Anda balikan. Ada keuntungannya. Sejak awal terjadi akad kredit, si pinjol telah memotong biaya di awal dengan disebut dengan biaya administrasi. Ya, jadi nggak ada. Anda mengarah ke pasal 372. Anda tidak secara sengaja melawan hukum menguasai barang milik orang lain. Ngapain Anda menguasai gitu loh, yang bukan hak Anda? Ya, tapi ini terjadi kesepakatan. Ada keuntungan. Mustahil pinjol hanya memberikan uang kepada Anda tanpa ada keuntungan timbal balik. Ya. Jadi 372 ini itu hanyalah bagian persi dalam penagihan yang dilontarkan oleh debt collector. Begitu juga dengan pasal 378 KUHP, ya. Yang mana di sini menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, kebohongan, nama palsu atau martabat palsu dapat diancam dengan pidana penjara. Tindakan pidana penipuan dapat dilakukan dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau menghapuskan hutang. Ya. Habis itu tindak pidana penipuan dapat dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, ini kalau teman-teman yang selalu menggunakan jasa-jasa joki dengan dalih pakai data-data palsu, Anda mengedit KTP, Anda rombak KTP, data fake dan segala macam, ya kemungkinan kalau ini diproses secara detail ya kemungkinan akan mengarah ke sana. Karena ada unsur disengaja, ada tipu muslihat. Ya, tapi sejauh Anda melakukannya sendiri, Anda memberikan data yang valid, nomor yang valid dengan Anda paham ya bagaimana nanti duit yang Anda pinjam untuk Anda kembalikan lagi, yaitu nggak ada masalah. Nggak ada Anda memakai nama palsu, nggak ada Anda menjadi orang lain gitu loh. Anda memang real menjadi diri Anda sendiri. Jadi dua pasal yang digunakan oleh debt collector ini real hanyalah sebatas persi dalam
penagihan. Saya berharap teman-teman yang masih mendapatkan ancaman pasal 372 dan 378 itu tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Anda tidak memenuhi unsur dalam hal itu. Ya, kecuali Anda memenuhi unsur. Ya, Anda sengaja mempalsukan KTP, mengedit data identitas diri, memakai wajah orang lain dengan data yang berbeda dan segala, pokoknya banyak gitu loh. Ya, pengembangan dari pasal 372 ini, 378 ini banyak yang jelas Anda tidak masuk ke ranah itu. Dia panjang lagi itu kalau misalnya itu mau kita kaji gitu loh. Karena penipuan dan penggelapan itu jelas berbeda teman-teman semuanya ya. Habis itu kita kembali ke pasal 19 ayat 2 tadi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sini sudah dipertegas, tidak bisa langsung dipenjara hanya karena tidak mampu bayar hutang. Ya, nggak bisa gitu loh. Dan lagian, pinjol mau memproses Anda ke Wan Prestasi pun dia mikir-mikir. Kalau pinjol mau proses Anda ke Wan Prestasi secara perdata, untuk apa dia menyewa debt collector? Ya kan, rugi dong. Ngapain lagi dia buang-buang anggaran gitu loh. Karena ketidakmampuan mereka dalam memproses Anda ke jalur perdata, sehingga diajaklah debt collector pinjol ini untuk bekerja sama. Ya, tujuannya apa ini? Harus mengikuti kemauan atau request dari pihak pinjol legal ini sesuai dengan kemauan mereka gitu loh. Itu tujuannya. Kalau Anda dilimpahkan ke Wan Prestasi, diproses ke jalur perdata, itu kan nggak bisa semau pinjolnya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi please banget lah, tolong lah gitu loh. Nggak ada juga yang diproses ke jalur hukum. Ngapain Anda terus-terusan memeras pemikiran Anda untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti ini gitu loh. Ya, ini hal nggak penting loh. Yang paling terpenting hari ini, bagaimana Anda bisa bertahan hidup. Anda bisa makan 2 kali sehari. Ya, habis itu Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda gitu loh. Ini yang paling terpenting. Hidup Anda sudah hancur-hancur kok. Ngapain Anda malah mikir, bang, oh saya mau dipenjara bang, ngapain, rugi dong mereka gitu loh. Kalau misalnya semua orang yang terjebak pinjol akan dipenjara, kan sudah saya bilangin, mendingan orang-orang yang berdagang itu berdagang aja di depan lapas gitu loh, di depan kejaksaan, di depan kantor polisi, karena lebih rame gitu loh. Ya, orang yang terjebak pinjol ini bukan sedikit jumlahnya, dan rasa saya kalau semuanya dipenjara, penjara yang ada di Indonesia tidak memadai untuk Anda gitu loh. Ya nggak sih? Nggak cukup penjara yang ada di Indonesia. Kalau masalah pinjol diproses oleh polisi, rasa saya masalah pencurian, masalah begal, masalah korupsi itu nggak tertangani lagi gitu loh. Karena kasus pinjol ini sangatlah banyak. Makanya dia dipilah-pilah. Ini urusan perdata, ini urusan pidana. Jadi ada di sana gitu loh. Kecuali teman-teman memenuhi unsur ya. Dia ada pengecualiannya teman-teman semuanya. Yang pertama, melakukan penipuan seperti menggunakan cek kosong tanpa dana. Ya, dalam pasal 19 ayat 2 ini ya. Yang kedua adalah melakukan penagihan secara melawan hukum seperti memasuki rumah debetur tanpa izin. Ini yang bisa itu ya, itu si debt collector-nya gitu loh. Ya. Habis itu melakukan Wan Prestasi seperti tidak melakukan apa yang disanggupi atau melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat gitu loh. Ya kan? Sekarang kan kita tidak menjanjikan sesuatu. Ya kan, ada tenornya, ketika kita terlambat ada dendanya, dan ada batas-batas tertentunya. Ya nggak sih teman-teman semuanya? Dan habis itu melakukan Wan Prestasi dengan tipu muslihat, seperti menggunakan nama palsu, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan. Ini baru bisa mengarah ke pasal 372 dan 378. Tapi kalau benar-benar real karena keadaan, karena kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak sanggup karena fakta dari kehidupan, itu tidak ada yang bisa dipenjara. Ya, jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, sudahlah, hentikanlah semua drama-drama yang seperti ini gitu. Rasa saya sudah cukup gitu. Ya, satu pasal ini aja sudah bisa menjelaskan bahwasannya Anda tidak akan dipenjara gitu loh. Selagi Anda tidak memenuhi unsur dalam hal itu, kecuali Anda memenuhi unsur. Anda memakai nama palsu, martabat palsu, identitas palsu, dan segala itu beda lagi kasusnya. Tapi kalau memang real, keadaan kita sudah toleh kanan kiri muka belakang, memang real duit nggak ada, ya sudah, persetan lah dengan hal itu. Ya, buat teman-temanku semuanya, jadi please banget gitu loh, jangan lagi tambah-tambah beban yang ada. Kalau misalnya Anda nggak bisa diajak kompromi, kan saya selalu sampaikan, ini kan semuanya dikirim melalui WhatsApp nggak sih sama Anda? Kayak Anda diancam 372, 378 itu melalui WhatsApp nggak?
Ya, kayak Anda mau diproses ke penjara dan segala macam, itu melalui email tidak? Pastinya melalui itu. Nggak mungkin debt collector langsung datang ke rumahmu, kamu saya tuntut dengan pasal 372, kamu saya tuntut dengan pasal 378. Nggak mungkin kan debt collector langsung datang kayak gitu. Atau dia bilangin, kamu akan saya penjara. Nggak mungkin dong. Ya, lain hal kalau memang Anda dengan rentenir yang ada di sekitar Anda, itu beda hal. Tapi kalau pinjol rasa saya nggak mungkin gitu loh. Mereka hanya mempunyai kekuatan melalui telepon dan WhatsApp. Ya, di luar dari itu mereka tidak mau melakukan pengancaman terhadap diri Anda, apalagi bertemu dan bertatap muka secara langsung. Ya, jadi mulai sekarang buat teman-temanku semuanya, stop ya, akhiri drama-drama yang ada. Dan Anda juga boleh nih nonton tentang proses-proses hukum berikutnya. Dan juga nanti ada juga tentang kedatangan debt collector ke rumah, bagaimana juga menyikapinya. Akan ada 2 video lagi setelah ini akan tayang ya, silahkan. Ini katanya ya, pinjol yang selalu mendatangkan debt collectornya ke rumah. Itu menurut versi orang-orang yang selama ini selalu ketakutan dan dihantui dengan hal itu. Pertama mungkin Kredivo, kedua mungkin Aku Laku, ketiga mungkin Tunaiku, yang keempat mungkin dari Kredit Pintar, yang kelima dari Shopee mungkin ya, yang keenam mungkin dari Home Credit dan lain sebagainya. Itulah yang selalu ditakutkan oleh orang-orang, dan dia berusaha mencari jawaban di balik hal itu. Dan bagaimana ini Bang menghadapi debt collector yang datang ke rumah? Padahal posisinya ini ya buat teman-teman semuanya ya, saya sudah habis 6 tahun ada di sini, jalan 7 tahun ya, untuk mengedukasi orang-orang yang telat bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol. Bahkan dengan segala ketidaktahuan mereka, akhirnya mereka terjerumus dalam pinjaman online. Jadi sudah mau jalan 7 tahun ya, saya mengedukasi dan selalu memberikan nasihat-nasihat buat teman-teman semuanya. Tapi sejak tahun 2024 dan 2025 saya hampir mentok ya. Mentok saya itu, perjalanan hutang-hutang pinjol ini tidak terlepas dari yang namanya sebar data, ketakutan, habis itu DC datang ke rumah. 3 problem ini itu tidak pernah putus-putusnya atau henti-hentinya dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak mampu dan tidak sanggup bayar pinjol. Sampai pada akhirnya ya, saya hanya tertumpu spesifik pada satu edukasi saja. Saya pengen semua teman-teman saya yang mengalami telat bayar di pinjol, menyatakan tidak mampu dipinjol, saya pengen mereka semuanya kompak untuk memutus semua komunikasi. Alhamdulillah 1 tahun saya gencarkan dalam hal itu sangat banyak orang-orang yang terbantu dalam hal itu. Berarti memang fakta sumber permasalahan itu ada pada komunikasi. Oke. Dan hari ini dengan hal yang sedikitnya agak sedikit berbeda aja sih ya, walaupun konsepnya lebih ke sama aja. Karena selain sebar data ya intimidasi, kalau enggak DC datang ke rumah. Tapi saya mau meluruskan pemikiran teman-teman semuanya. Saya tidak menyanggah tentang DC itu yang selalu Anda takutkan. Tapi bagaimana tip untuk menghadapi ini semuanya? Bagaimana cara untuk menghadapi ini semuanya gitu loh. Di tengah situasi kita tidak mampu bayar, otomatis kita selalu ketakutan dengan hal-hal yang seperti ini. Bukankah begitu yang teman-teman cari semuanya? Oke. Untuk Anda yang baru telat bayar di pinjol-pinjol legal seperti yang saya sebutkan tadi, saya berharap teman-teman semuanya tolong paling utama adalah berdamai dengan pemikiran sendiri ya. Karena kalau Anda tidak berdamai dengan pemikiran Anda sendiri, Anda akan dibawa oleh pemikiran Anda ke sesuatu yang lebih kejam lagi daripada ini. Ini ranah pinjaman online loh. Ya, apapun bentuknya, pinjaman online akan berupaya sebisa mungkin dari jarak yang sangat jauh antara Anda dengan mereka, tapi mereka akan membuat ini dengan jarak yang sangat dekat. Padahal faktanya dengan jarak yang sangat jauh. Tapi mereka akan berusaha untuk mendekatkan hal itu supaya Anda merasa tertekan dan Anda dihantui dengan bayang-bayangan mereka. Ya, makanya saya pengen dulu teman-teman harus berdamai dengan diri sendiri. Habis itu untuk teman-teman juga, daripada Anda terus-menerus ya
memikirkan DC, FC, ya. Coba teman-teman, Anda sudah mampu jujur belum dengan orang sekitar Anda? Orang sekitar itu bukan berarti sama tetangga, sama teman-teman Anda. Itu nggak penting Anda jujur gitu loh. Karena Anda harus menutup aib Anda serapat-rapatnya. Tapi penting bagi Anda untuk Anda jujur dan terbuka dengan keluarga. Orang tua, suami, istri. Siapa di sini yang sudah jujur dengan orang-orang tersebut? Karena ketika Anda mampu untuk jujur, Anda akan terselamatkan. Seketika Anda tidak akan dihantui lagi dengan yang namanya kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi. Dan untuk menghadapi DC yang datang ke rumah menurut Persi teman-teman semuanya, mungkin teman-teman tujuannya sedia payung sebelum hujan, ingat sebelum kena. Jadi ketika mereka sudah datang ke rumah, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Sebenarnya tidak ada rumus spesifik dalam hal ini gitu loh. Untuk menghadapi DC tidak ada spesifiknya. Spesifiknya hanya terjadi pada diri Anda gitu loh. Ketenangan Anda sangat nomor satu. Anda nggak boleh gerasa gerusuk, Anda nggak boleh menunjukkan suatu kecemasan, Anda nggak boleh menunjukkan suatu kelemahan. Anda penting ya, Anda untuk berdamai dengan pemikiran Anda harus usahakan untuk tenang dan Anda jujur dengan keadaan hari ini. Ya, tanyakan dulu debt collectornya. Jangan langsung Anda buru-buru menunjukkan suatu kelemahan Anda. Oh, mohon maaf, yang begana, yang begini, segala macam. Jangan pernah sesekali teman-teman lakukan hal seperti itu. Ya, teman-teman harus tenang dulu, dengarkan dulu tujuan dan maksud mereka datang itu seperti apa gitu. Ya, biarkan mereka memperkenalkan diri dulu. Otomatis mereka akan menyampaikan, mohon maaf Bu, kami dari aplikasi ini dan aplikasi ini. Anda nggak usah takut gitu loh. Dalam hal itu Anda nggak usah takut. Layaknya kayak biasa, kayak mana Anda menghadapi seorang tamu. Ya, baru selesai mereka berhenti berbicara, posisinya diri Anda sudah sangat tenang dan Anda tenang banget gitu loh. Anda baru bisa mempertanyakan soal kelengkapan mereka. Mohon maaf Pak, Bu, ya. Saya sedikit membaca, saya sedikit mengetahui kata OJK sesuai dengan aturan yang telah diterbitkan OJK untuk debt collector lapangan atau petugas lapangan atau FC lapangan yang menjalin kerjasama dengan perwakilan perusahaan tertentu. Ketika dia berhadapan dengan nasabah, dia harus menunjukkan yang pertama mungkin identitasnya dulu, ID card-nya dulu, supaya kita lebih jelas kita berbicara dengan siapa, benar apa tidak dia perwakilan dari perusahaan itu. Ya, habis itu kita juga harus tahu soal surat kuasa. Ya, benar atau tidak dia dikuasakan oleh perusahaan tempat kita berhutang itu untuk mewakilkan menjemput tagihan. Ya, baru dua, identitas dan surat kuasa. Yang ketiga adalah debt collector yang hadir ke tempat kita itu harus yang benar-benar mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, itu adalah syarat wajib. Mereka harus tunjukkan kepada Anda. Ya nggak bisa enggak gitu loh. Baru bukti bahwasannya dokumen si debitur dinyatakan one prestasi. Ya, ingkar janji, mungkin kita telah melampaui dari kesepakatan yang ada. Mereka juga mempunyai surat-surat itu gitu loh. Kalau misalnya ini bank dan leasing, mereka juga harus menunjukkan yang namanya sertifikat jaminan fidusiar. Ya, itu tambahannya kalau leasing. Tapi kalau pinjol, tiga hal tadi itu wajib. Salah satu tidak bisa mereka penuhi, ya kita sampaikan. Mohon maaf Pak. Ya mungkin Bapak sudah sampai ke sini. Ya saya pun juga menghormati, menghargai perjuangan segitu jauh sampai di sini gitu loh. Tapi alangkah baiknya Pak, mungkin bisa dilengkapi dulu surat-surat yang saya tanyain tadi, karena ini wajib gitu loh. Ya, jadi kita nggak langsung kepada pokok pembahasannya. Kalau mereka sudah menunjukkan, mereka sudah memperlihatkan, oh ini Bu, ini Pak surat saya. Oke, kita jelaskan apa yang sedang terjadi. Kenapa kita tidak mampu bayar? Kenapa kita tidak sanggup bayar? Ya, terserah nanti debt collectornya mau menerima dengan kejujuran kita dengan keadaan yang ada atau tidak, itu kembali ke dianya. Karena tugas dia bukan menampung soal alasan kita, tapi mereka melakukan penagihan, mempertanyakan ada apa sebenarnya. Ya, yang penting teman-teman jangan pernah menunjukkan suatu kelemahan gitu. Ya, itu buat teman-teman semuanya, karena teman-teman itu kebanyakan ya, ketika berkomunikasi dengan penagih hutang itu menunjukkan suatu kelemahan. Ketika Anda menunjukkan suatu kelemahan, di saat bersamaan
si penagih hutang tadi yang semula tujuan dia tidak ada untuk melakukan penekanan terhadap dirimu, akhirnya dia melakukan. Karena dia melihat satu peluang bahwa orang ini mengalami ketakutan, orang ini mengalami gangguan gitu loh. Ya, dia menampak celah seperti itu. Ya, itu buat teman-teman semuanya syarat wajib yang harus dipenuhi oleh debt collector. Oke. Habis itu di beberapa orang ya yang sudah mempraktekkan hal itu sering terjadi perdebatan dengan debt collector. Perdebatannya, debt collector akan meminta timbal balik. Ketika kami menunjukkan dokumen yang Anda minta, apakah Anda melakukan pembayaran? Oke, teman-teman bisa hafal POJK-nya. POJK tentang yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa hafal itu. Tunjukkan sama mereka. Apakah ada OJK membilangin di sana ketika dokumen ini sudah lengkap, itu debitur harus melakukan pembayaran hari itu juga? Kan enggak. Kenapa mereka diperintahkan sampai ke rumah kita? Karena ada permasalahan dalam pembayaran. Ya, berarti ada problem dalam perjalanan keadaan si debiturnya. Oke, teman-teman semuanya. Yang penting seperti tadi, Anda usahakan tenang. Jangan pernah menunjukkan suatu kelemahan. Ketika Anda menunjukkan suatu kelemahan, itulah terjadi perdebatan. Itulah terjadi saling sanggah lah gitu loh. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya yang selalu bingung, bagaimana nih menghadapi debt collector yang datang ke rumah ya. Padahal hal ini sebenarnya teman-teman, kenapa saya tidak mau membahas hal ini secara spesifik? Karena ini adalah rawan gitu loh. Saya ini konten mengedukasi, saya memotivasi teman-teman semuanya. Ketika saya membahas problem tentang hal ini gitu loh, ya ini semua orang akan ketakutan, ya semua orang akan kecemasan gitu loh. Makanya ketika saya live misalnya di YouTube, saya live di TikTok atau di aplikasi lainnya, terus ada yang bertanya, Bang, apakah pinjol ini mendatangkan DC ke rumah? Itu saya nggak pernah jawab gitu loh. Karena kenapa saya nggak pernah jawab? Pertama, yang bertanya ada di daerah mana? Yang bertanya hutangnya berapa? Oke, ketika saya menjawab pertanyaan ini, itu yang berdampak semua penonton yang sedang menonton. Ya, karena mereka tidak bisa stabil. Ketika saya menjelaskan orang yang bertanya itu berada di Jakarta, orang yang ketakutan berada di Kalimantan, orang yang ketakutan berada di daerah Sabang sana gitu loh. Itu yang terjadi. Makanya ketika Anda bertanya, Bang, apakah ada DC lapangannya? Apakah mereka menurunkan DC lapangan? Saya nggak pernah jawab itu. Demi menyelamatkan pemikiran teman-teman yang lainnya. Karena ada kita yang bisa stabil ketika saya menjawab, ada yang tidak gitu loh. Saya menjawab pertanyaan si A, si B, si C, dan lainnya itu ketakutan. Ya, ini sensitif. Makanya saya nggak mau gitu loh. Dan faktanya, walaupun pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi itu sering dilaporkan orang-orang mendatangkan DC ke rumah, tapi tidak semuanya akan dikunjungi. Ya, apa alasannya Bang tidak semuanya dikunjungi? Karena si pinjol tahu masih banyak debt collector mereka yang belum memenuhi syarat. Ya, walaupun di lapangan banyak si debitur yang tidak memahami aturannya seperti apa. Oke, teman-temanku semuanya, mudah-mudahan ini membantu ya. Jangan pernah Anda takut, jangan pernah menunjukkan suatu ketakutan. Kalau memang sudah tidak mampu ya sudah. Yang penting jangan pernah menyelesaikan hutang dengan cara berhutang. Ingat moto solusi hutang, lebih baik kita malu sesaat daripada